Selamat siang anak-anak, kita bertemu kembali dengan pelajaran IPA siang hari ini. Waktu hari Selasa yang lalu kita sudah belajar tentang perkembangbiakan hewan. Masih ingat ya? Oke, sebelumnya Miss Yuli ingatkan kembali, kita punya peraturan ketika kita belajar. Sebentar. Oke. Kita punya peraturan saat pelajaran. Perhatikan, Miss Yuli cuma mengingatkan, mendengarkan saat ada yang berbicara, kemudian tidak bermain-main sendiri saat belajar. Atau ini kemarin dari pengalaman kemarin ada juga yang makan loh saat belajar. Jangan ya, jadi fokus pada pelajaran. Kemudian khusus untuk materi perkembangbiakan ini, nanti akan ada kata-kata yang berhubungan dengan perkembangbiakan. Jadi ada beberapa kata yang mungkin menurut kalian itu kata sia-sia, tetapi ketika kita belajar IPA, itu bukan sia-sia. Cuman Miss Yuli mengingatkan, kalau dipakai mainan itu yang nggak boleh ya. Kemudian ketika ada tugas, kumpulkan tugasnya tepat waktu. Nah, satu hal lagi, kalian ini udah kelas 6 ya. Harus bertanggung jawab, tidak boleh coret-coret screen-nya ya. Tidak boleh coret-coret screen-nya. Oke, ini peraturan, Miss Yuli mengingatkan peraturan yang sudah kita bahas sebenarnya di hari Selasa. Nah, sekarang dengarkan baik-baik. Sambil mengingat pelajaran yang sudah kita pelajari hari Selasa kemarin, Miss Yuli minta kalian untuk menuliskan di kolom chat. Sebentar lagi Miss Yuli akan aktifkan kolom chatnya. Kalian tuliskan di kolom chatnya, bagi yang memiliki hewan peliharaan, tulislah nama hewan peliharaanmu dan cara berkembang biaknya. Nah, bagi yang nggak punya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Bagi yang punya, siap? Ntar, Miss Yuli aktifkan dulu kolom chatnya. Kalian boleh tuliskan nama binatang peliharaan kalian dan cara berkembang biaknya. Oke, sudah nak? Silahkan. Silahkan ditulis. Baru ada 1, 2, yuk. Ya. Anjing, ini siapa nih ya tadi? Ingat nama hewan peliharaannya dan cara berkembang biaknya. Anjing melahirkan ikan kura-kura. Oke. Anjing beranak, ikan bertelur, anjing melahirkan, burung bertelur. Ya. Excel. Ini nama hewan Miss May, tolong Excel Miss May. Excel. Iya, Miss. Kamu menuliskan Astra. Ini nama panggilan hewanmu atau? Iya. Ini hewan apa, Nak? Hewan peliharaanmu apa?
Halo Excel. Miss Yuli nggak dengar Excel? Apa hewan peliharaanmu? Anjing, kucing, atau Kan. ya? Kan. Ikan? Putus-putus. Halo? Ya. Apa Excel? Bisa diulang? Kan. Ikan. Oke, Excel bisa tulis ikan, kemudian cara berkembang biaknya apa, gitu ya? Bukan Bertelur. nama. Oke, bertelur. Ikan bertelur. Nah, oh ini juga Gracia. Miss Mei, tolong Excel di mute lagi, terus Gracia. Gracia 6B. Halo Gracia. Ya. Kamu tulis di sini Oreo. Ini jenis ikan jenis hewan peliharaanmu apa? Anjing. Oh, anjing, namanya Oreo. Anjing berkembang biak dengan Melahirkan, tapi dia cowok, Miss, jadi nggak bisa melahirkan. oh gitu, iya. Tetapi kalau yang betina, anjing melahirkan ya, berkembang biak dengan cara melahirkan. Oke. Ya. Oh, ini sudah mulai chatnya yang lain-lain ya. Padahal Miss Yuli cuma suruh nama hewan peliharaannya, jenis hewan peliharaannya, kemudian cara berkembang biaknya. Ini sudah ada yang lain-lain. Oke. Miss Yuli stop. Terima kasih. Miss Yuli sudah lihat dan kalian sudah mengerti jenis hewan peliharaan atau jenis hewan yang berkembang biak dengan bertelur ataupun beranak. Sudah tahu ya? Nanti ingat lagi, dibaca-baca lagi ciri-cirinya apa, ya, dilihat lagi. Oh iya, Miss Yuli sudah share materi untuk IPA-nya. Ada 2 materi yang Miss Yuli sudah share, materi yang perkembangbiakan hewan dan perkembangbiakan tumbuhan. Nanti kalian bisa cek di TD Smart-nya masing-masing ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan pelajaran kita hari ini tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan. Oke. Sebentar, Miss Yuli screen. Tunggu sebentar. Oke. Nah, perkembangbiakan tumbuhan. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Apa tujuan dari pembelajaran kita kali ini? Ya, sama dengan perkembangbiakan hewan, perkembangbiakan tumbuhan yang akan kita pelajari ini adalah untuk mengetahui cara berkembang biaknya tumbuhan tersebut. Ya, apa saja itu? Mari kita perhatikan tabel yang ada di screen berikut ini. Kalian perhatikan, tumbuhan ada 2 jenis, yaitu tumbuhan berbiji dan tumbuhan tak berbiji. Ya, mari kita perhatikan khusus yang tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji bisa berkembang biak dengan cara generatif atau kawin dan vegetatif atau tak kawin. Kemudian yang vegetatif, yang tak kawin ini ada yang secara alami dan juga secara
buatan. Nah, sedangkan tumbuhan yang tidak berbiji itu bisa berkembang biak dengan membelah diri dan juga dengan spora. Ya. Oke, sekarang kita akan lihat satu-satu. Mulai dari tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Ya, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif itu adalah perkembangbiakan yang dapat terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga. Perhatikan ya. Perhatikan di sini hanya tumbuhan yang memiliki bunga yang bisa berkembang biak secara generatif. Ya. Nah, kalian sudah pernah belajar bagian-bagian bunga? Ya. Ini adalah bagian-bagian bunga. Bunga lengkap ya. Kita perhatikan dari bawah. Ada tangkai bunga. Nah, apa fungsi dari tangkai bunga? Tangkai bunga berfungsi untuk menopang bunganya. Ya, tangkai bunga ini berfungsi untuk menopang bagian-bagian bunga yang lain yang ada di atasnya. Kemudian, perhatikan dasar bunga. Di sini ada dasar bunga. Apa fungsi dasar bunga? Coba Miss Yuli minta Edward. Edward, apakah fungsi dari dasar bunga? Ya. Dicoba aja Edward, nggak apa-apa. Kita belajar ya. Sudah lupa. Oh, sudah lupa. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang lain ada yang bisa? Masih ingat? Hana? Hana? Ya. Dasar bunga untuk menopang putik dan apa, semua bagian untuk menopang semua bagian bunga. Menopang semua bagian bunga. Oke, good. Nah, terima kasih Hana. Miss Yuli lengkapi ya. Dasar bunga ini selain tadi untuk menopang, kata Hana ya, menopang bagian bunga yang lain, ya. Dia berfungsi untuk melekatnya. Jadi tempat melekatnya bagian-bagian bunga yang lain yang ada di atasnya ini. Ya, dasar bunga ini sebagai tempat melekatnya bagian bunga yang lain. Oke, kita naik lagi ke kelopak. Ada yang masih ingat apa fungsi kelopak? Siapa yang angkat tangan? Ada nggak Miss Mei? Stefan. Silahkan Stefan dicoba. Fungsi kelopak. Untuk menahan bunga agar tidak jatuh atau buah. Agar tidak jatuh atau menahan buah agar tidak jatuh. Ada pendapat yang lain? Ada lagi yang angkat tangan nggak, Miss? Siapa? Selin. Untuk tempat serangga seperti kupu-kupu laba berpijak. Oke. Ya, kelopak bunga ini adalah bagian paling luar ketika bunga itu masih kuncup. Ya, kalian pernah nggak lihat bunga yang masih kuncup?
Nah ya, kayak gini kan. Nah, kemudian di bagian luarnya ini itu dilindungi oleh kelopak. Jadi fungsi kelopak adalah melindungi bagian bunga yang lain ketika dia masih kuncup. Ya. Oke, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Mahkota. Ada yang tahu apa fungsi mahkota? Ada yang angkat tangan nggak? Ada 2 nih, siapa Miss Mei? Kalista. Oke, Kalista, silakan dicoba nak. Apa fungsi dari mahkota? Untuk menarik perhatian serangga. Menarik perhatian serangga. Oke, good. Ada lagi? Melihat bunga tampak indah. Nah, membuat bunga itu menjadi tampak indah. Oke, thank you Kalista. Nah, mahkota, benar ya. Mahkota ini adalah bagian bunga yang memiliki warna yang bagus atau yang indah. Jadi fungsinya bisa untuk menarik serangga datang untuk membantu pembuahan ya, untuk membantu pembuahan dari bunga ini. Nah, sekarang ada yang namanya putik. Ya, putik. Apakah itu putik? Ada yang tahu putik? Ada yang tahu putik enggak? Apa ya putik itu? Ada yang angkat tangan? Gabriel. Gabriel? Ya, Miss. Apa fungsi dari putik, Gabriel? Apa ya? Lupa? Iya. Iya, nggak apa-apa ya, nanti dibaca-baca lagi. Hana, Hana lagi? Boleh, silahkan. Hana? Lupa, Miss. Oh, lupa juga. Oke, kalau gitu Miss Yuli ingatkan kalian ya. Putik ini berfungsi sebagai alat kelamin dari bunga, terutama alat kelamin betina ya, alat kelamin betina dari bunga. Berarti kalau putik alat kelamin betina, benang sari dia adalah alat kelamin jantan dari bunga. Ya. Nah, ternyata bunga juga punya alat kelamin ya, bukan hanya hewan atau manusia. Oke, itu bagian-bagian dari bunga. Nanti untuk keterangan-keterangannya lebih lanjut, kalian bisa lihat di TD Smart-nya. Miss Yuli sudah upload materi untuk pelajaran ini ya, nanti bisa dilihat lagi. Nah, sekarang ini dia tadi, putik berfungsi sebagai alat kelamin betina pada bunga, sedangkan benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Nah, kita lanjutkan sekarang. Gimana sih proses perkembangbiakan generatif pada bunga itu? Seperti apa dia? Ya, pada perkembangbiakan generatif dimulai dengan proses penyerbukan. Nah, apa itu proses penyerbukan? Ya, apa itu proses penyerbukan? Kita lihat ya. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Nah, sebelumnya kita lihat lagi, ternyata benang sari itu mempunyai bagian-bagian juga ya anak-anak ya. Salah satunya adalah serbuk sari. Nah, benang sari
kelamin jantan dari bunga itu punya bagian yang namanya serbuk sari. Sedangkan untuk yang putik, yang kelamin betina, punya bagian yang namanya kepala putik. Nah, penyerbukan terjadi ketika serbuk sari dari benang sarinya itu jatuh di atas kepala putik. Ya, jadi ketika ada benang sari jatuh di atas kepalanya putik, maka akan terjadi proses penyerbukan. Ya. Kemudian setelah penyerbukan terjadi, terjadilah yang namanya pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Artinya serbuk sari dan kepala putik menyatu, melebur. Ya, itu namanya pembuahan. Nah, selanjutnya setelah terjadi pembuahan, apalagi yang terjadi? Nah, ini pembuahan akan menghasilkan yang namanya sigot. Ya, sigot ini bakal dari buah. Nah, sigot berkembang biak menjadi lembaga. Kemudian lembaganya berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan buah. Ya, makanya kalau kita lihat nih, misalnya ya, kalau kalian punya tumbuhan, tanaman di rumah, misalnya mangga. Ya, misalnya kalian punya tumbuhan mangga. Suatu hari kalian lihat mereka tumbuhan itu berbunga banyak sekali. Kemudian beberapa lama bunganya hilang, kemudian muncullah buah, ya, buah yang kecil-kecil, tambah lama tambah besar, mangga, kemudian ketika mateng atau misalnya yang mentah aja mau rujakan gitu misalnya ya. Nah, kita ambil kemudian ketika kita kupas ada daging buah, kemudian di dalamnya ada biji, ya. Nah, itu perkembangannya mulai dari yang namanya proses penyerbukan, ya. Penyerbukan, kemudian mengalami peleburan, pembuahan, dia mengalami proses lagi, berkembang, akhirnya terakhir menjadi biji dan buah. Nah, sekarang contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan generatif. Ya, di sini Miss Yuli tuliskan ada padi, mangga, durian, jambu. Sekarang Miss Yuli minta anak-anak menyebutkan satu contoh. Miss Yuli tunjuk atau ada yang angkat tangan. Oke, Miss Mei tolong dilihat. Diva. Bentar ya, Diva. Kasih satu Jeruk, contoh. Miss. Jeruk, oke. Satu contoh aja ya, thank you. Jeruk. Ya, apalagi? Ada lagi, Miss? Kalista. Selain yang ada di sini ya. Ya? Apel. 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 Oke, bisa juga. Ada lagi? Coba lihat yang di sekeliling kalian dah. Satu lagi. Ada, Miss? Siapa, Miss? Alesia. Lesia Ya. punya. Lesia kasih contoh apa, Lesia? Untuk tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Selain yang ada di sini ya. Ayo. Yang sering makan buah.
Yang ada bijinya. Rambutan? Rambutan. Oke, rambutan. Oke, satu lagi, Ben. Satu lagi. Nanti yang lain ada kesempatan lagi ya. Ben, ayo Ben. Contoh satu lagi, Ben. Selain yang sudah disebutkan. Halo, Ben. Miss unmute. Oke. Semangka, Miss. Ya? Semangka. Semangka. Oke, thank you. Itu beberapa contoh yang sudah disebutkan ya. Nanti kalian pelajari lagi. Nah, sekarang kita mau belajar jenis-jenis penyerbukan. Oke, tadi kita udah belajar penyerbukan itu apa? Masih ingat? Baru aja loh kita pelajari, masih ingat Kak? Jatuhnya benang sari di atas, jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Nah, sekarang ternyata ada beberapa jenis penyerbukan. Oke, ada beberapa jenis penyerbukan. Sekarang perhatikan dengan baik gambar bunga ini. Ya, gambar bunga ini. Yang pertama, di sini ada 2 bunga dari satu tangkai atau satu pohon dah. Ya, di sini ada 2 bunganya. Sedangkan ini dia 1 bunga dalam satu tangkai. Kalau ini ada 2 bunga tapi tangkainya terpisah. Artinya ini satu tumbuhan, ini satu tumbuhan lagi. Jadi ada 2 tumbuhan, ya. Kalau yang ini bunga yang berbeda, ya. Bunganya berbeda tapi jenisnya sama. Oke, jenisnya sama, cuman bunga dia berbeda bentuknya. Oke, sekarang kita lihat mulai dari yang sendiri dulu deh, dari sini ya. Dari sini. Ada yang namanya penyerbukan sendiri. Ya, penyerbukan sendiri. Kalian perhatikan di sini, yang namanya penyerbukan sendiri adalah ketika serbuk sari dari bunga ini jatuh di atas kepalanya putik, ya, jatuh di atas kepalanya putik dalam satu bunga. Ya. Serbuk sari jatuh di atas kepala putik pada satu bunga. Ya, pada satu bunga. Nah, itu namanya penyerbukan sendiri. Sekarang yang ini. Kalian lihat di sini ada 2 bunga dalam satu pohon atau satu tumbuhan. Nah, lihat tanda panahnya, serbuk sari ya yang ada di bunga yang ini, yang Miss Yuli tunjuk ini, jatuh di atas bunga yang ini. Ya. Serbuk sari bunga yang Miss Yuli tunjuk jatuh di atas kepala putik bunga yang ada di bawahnya ini. Nah, ketika hal itu terjadi, itu namanya penyerbukan tetangga. Jadi ingat tetangga itu yang dekat ya, yang berdekatan. Jadi penyerbukan tetangga adalah jika serbuk sari jatuh di atas kepala putik yang berasal dari bunga yang berbeda, ya, bunganya berbeda, tapi masih dalam satu tanaman atau satu pohon, ya, itu namanya penyerbukan tetangga. Nah, sekarang penyerbukan silang. Lihat, di sini ada 2 bunga, tapi lihat ya, ininya terpisah. Itu artinya tanamannya terpisah. Ya. Serbuk sari dari bunga yang ini
jatuh di atas kepala putik bunga yang satunya. Nah, jadi itu namanya penyerbukan silang. Jadi penyerbukan silang itu adalah ketika serbuk sari dari bunga yang satu jatuh di kepala putik bunga yang lain, tapi dia berbeda tanaman, ya, berbeda tanaman. Tapi dia masih satu jenis. Nah, ini namanya penyerbukan silang. Oke. Sedangkan yang terakhir, kalian perhatikan, ini ada bunga, beda dia bunganya, ya. Satu yang modelnya seperti ini, satu lagi modelnya seperti ini, ya. Nah, ketika serbuk sari dari bunga yang ini jatuh di atas kepala putik dari bunga yang ini, maka akan terjadi penyerbukan bastar atau yang kalau nama ilmiahnya itu disebut hibridogami. Tapi nggak apa-apa, kalau kalian nggak hafal ini juga nggak apa-apa ya. Namanya penyerbukan bastar. Jadi lagi sekali, penyerbukan bastar itu adalah jika serbuk sari dari satu bunga jatuh di atas kepala putik dari tanaman yang berbeda, tapi masih satu jenis. Ya, ini tanamannya udah berbeda ini, ya, berbeda. Misalnya misalnya kalau Miss Yuli kasih contoh mawar, satu mawar yang berwarna merah, kelopaknya besar misalnya, kemudian serbuk sarinya jatuh di bunga mawar yang lain, misalnya kalau ini berwarna putih gitu ya, berwarna putih, kelopaknya kecil. Nah, itu bisa terjadi. Ya, itulah yang namanya penyerbukan bastar. Oke, nanti kalian pelajari lagi, baca-baca lagi deh di materi yang Miss Yuli bagi di TD Smart-nya. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu. Nah, hal-hal yang dapat membantu penyerbukan. Ternyata penyerbukan itu bisa dibantu oleh beberapa hal ya. Coba kita lihat ini. Penyerbukan bisa dibantu oleh hewan. Hewan itu bisa serangga, bisa burung, bisa keong atau siput. Sekarang Miss Yuli mau tahu nih, ada nggak yang bisa kasih contoh serangga apa saja yang bisa membantu penyerbukan? Ada nggak? Ada 5 orang nih yang angkat tangan Miss Mei. Minta tolong Miss. 8. Yang belum dah Miss, yang belum. Wilbert. Wilbert, serangga apa yang bisa membantu penyerbukan? Satu aja Wilbert, biar temannya yang lain bisa jawab juga. Ayo. Kupu-kupu. Kupu-kupu. Oke, kalian pasti sering lihat ya, kupu-kupu ada di atas bunga. Nah, selama ini mungkin ada yang berpikir kupu-kupu tuh hanya ya kayak main-main gitu aja ya. Tapi ternyata kupu-kupu ini bisa membantu proses penyerbukan. Oke, thank you Wilbert. Yang lain. Karne. Karne. Selain kupu-kupu, apalagi nak? Lebah. Lebah, oke, lebah. Ya, lebah juga bisa membantu penyerbukan, sama dengan kupu-kupu. Oke, thank you. Karni, ada lagi? Leo. Leo, selain kupu-kupu, lebah, apalagi ya? Tawon. Tawon, oke, tawon bisa juga. Ada lagi enggak? Ada lagi?
Siapa, Miss? Selin. Selin. Ngengat. Ngengat? Ngengat itu makanannya apa ya? Bukan ngengat. Bukan. Namanya lu. Ngengat itu Suara. ya? Kalau oke, tunggu dulu. Ngengat itu kalian bisa lihat di mana sih? Malam hari. Malam hari? Oke. Coba. Apa Salin? Contoh yang lainnya? Yang lain. Ada lagi selain kupu-kupu, kumbang, tawon. Ada nggak yang pernah kalian lihat di di bunga gitu, yang sering di bunga? Kelvin. Ya, coba Kelvin. Cacing. Cacing? Cacing ada di bunga nggak? Cacing itu di mana? Ya, nggak apa-apa. Cacing itu di dalam tanah loh. Atau kalau yang ini yang ada di dalam manusia ya di dalam perut manusia ya cacing. Oke, nggak apa-apa. Ya, coba siapa pernah lihat ada semut di bunga? Nah, ada ya semut di bunga ternyata semut itu juga membantu proses penyerbukan. Siapa pernah lihat kumbang? Kumbang, kumbang itu juga sering ada di bunga, ya. Terus tadi sudah ya, kumbang, semut, tawon, lebah. Nah, ada lagi, ternyata ada satu lagi lalat yang sangat kecil itu yang suka di buah itu apa, Nak? Lalat buah, ya. Itu juga bisa membantu penyerbukan. Oke, kita lihat. Nah, selain serangga ada burung. Burung apa ya yang bisa membantu proses penyerbukan? Ada yang pernah lihat? Ada yang mau coba jawab? Siapa, Miss? Jevo. Oke, coba Jevo. Jevo. Burung-burung apa ya yang bisa membantu proses penyerbukan? Mana suaranya Jevo ya? Ada? Ada, Miss? Jevo. Ada, Miss Me? Miss Mary kehilangan Jevo. Oke, nggak apa-apa. Coba yang lain dulu deh. Maaf ya, Jevo. Ntar dulu. Yang lain dulu dah, Miss. Burung apa yang bisa membantu proses penyerbukan? Kimi. Burung kolibri. Kolibri, oke. Kolibri itu burung yang sangat terkenal, yang mempunyai paruh yang panjang, runcing, yang suka mencari nektar ya, mencari nektar di bunga. Nah, itu juga ternyata dia membantu proses penyerbukan. Oke, selain burung ada keong, siput atau keong atau siput. Ternyata dia juga bisa membantu proses penyerbukan. Nah, contoh bunga
yang dibantu penyerbukannya oleh serangga, burung, keong, atau oleh hewan ini, contohnya adalah seperti mawar, melati, bunga kenanga, kembang sepatu, dan lain-lain yang mahkotanya itu berwarna-warni. Ya, kalian bisa tahu, oh ini bunga dibantu penyerbukannya oleh serangga nih pasti atau oleh hewan nih. Bisa dilihat dari mahkota bunganya yang berwarna-warni, ya. Oke. Kemudian selain mahkota bunga berwarna-warni, bisa juga dilihat dari dari baunya. Biasanya bunga-bunga yang dibantu penyerbukannya oleh hewan itu dia berbau harum. Itu adalah salah satu cara untuk menarik hewan untuk datang kepada bunga itu sehingga dibantu proses penyerbukannya. Oke, kita lihat yang kedua. Selain hewan, penyerbukan bisa dibantu oleh angin. Ya, angin ternyata bisa membantu proses penyerbukan. Nah, contoh tanamannya atau tumbuhannya adalah kelapa, rumput, jagung, padi, kelapa sawit, dan lain-lain. Nah, kalau yang dibantu oleh angin, ini biasanya ciri yang paling khususnya adalah dia mempunyai serbuk sari yang sangat ringan sehingga mudah diterbangkan oleh angin. Ya. Kemudian yang ketiga, ternyata penyerbukan itu bisa dibantu oleh manusia, ya. Manusia kita juga bisa membantu proses penyerbukan. Nah, jenis apa yang bisa kita bantu penyerbukannya? Vanili, kemudian jenis anggrek. Nah, ini biasanya dibantu oleh manusia karena vanili agak susah ya, susah dia melakukan penyerbukan sendiri. Jadi anggrek juga mungkin karena benang sarinya tidak gampang untuk lepas. Ya, serbuk sarinya itu susah untuk lepas, jadi harus dibantu oleh manusia. Nah, kemudian yang terakhir ada penyerbukan dengan bantuan air, ya, air. Nah, ini biasanya terjadi pada tumbuhan air. Contohnya adalah tumbuhan hidril, itu yang ada di air. Nah, oke, ada 4 hal yang bisa membantu proses penyerbukan. Baik, kita akan lanjutkan ke perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Ya, vegetatif alami. Apa saja itu? Yang pertama adalah tunas. Oke, tunas. Ada yang pernah melihat pohon pisang? Pasti semua pernah ya, jangan hanya makan aja buahnya, tapi nggak tahu pohonnya. Ya, coba lihat sekeliling kalian, ada pohon yang seperti ini. Nah, ini namanya pohon pisang. Dia berkembang biak dengan cara bertunas. Nah, selain pisang, ada nggak yang bisa bantu Miss Yuli sebutkan? Yang berkembang biak dengan tunas. Apa ya? Ayo, yang berkembang biak dengan tunas apalagi selain pisang? Contoh lainnya. Ada Miss? Ada 5 di sini Miss tadi. Rafael. Yang lain mana nih? Rafael. Yang berkembang biak dengan tunas selain pisang. Apa Rafael? Rafael belum. Quincy. Bambu.
Bambu, iya. Bambu. Nih ya, bambu. Tunas bambu. Namanya apa, Quincy? Miss May, tolong dibuka dulu. Apa nama tunas bambu? Kalau yang lain juga bisa, Miss. Yang angkat tangan, Miss. Ya. Kelvin. Apa nama tunas bambu, Kelvin? Hah? Apa nama tunasnya bambu ya? Nggak tahu, Miss. Oh, nggak tahu. Cok, apa nama tunasnya bambu, Cok? Oh, Miss Mary belum buka ya. Dah? Rebung, Miss. Rebung. Rebung, oke. Pernah dengar rebung? Ya, biasanya dipakai apa ya rebung itu? Kalau Cok Putra, dipakai apa biasanya sama Mama, Cok? Pernah nggak? Rebung. Ya? Pernah lihat Mama membawa rebung kemudian diolah jadi apa itu ya biasanya? Enggak, cuman tahu aja namanya, tapi Oh. nggak pernah diolah. Oh, nggak pernah diolah. Oke, nggak apa-apa. Ya. Nah, rebung ini bisa dipakai sayur loh ya. Nah, rebung ini bisa dipakai sayur. Atau ada tuh oleh-oleh khas dari Semarang. Apa tuh? Ya. Oh, Brina. Brina mau jawab. Mana Brina? Lumpia. Oke, lumpia Semarang. Thank you, Brina. Nah, ini ternyata bisa diolah jadi sayur ya, tapi harus ya melalui proses yang panjang karena dia bambu ini ada kayak bulu-bulu halus, nah itu buat kita gatal. Tapi kalau sudah diolah dengan baik, dihilangkan, dibersihkan, dicuci, bisa dipakai sebagai bahan makanan. Ya, sebagai bahan makanan. Ternyata nggak Panda aja ya yang makan bambu ya. Ternyata kita juga makan loh. Nah, selain bambu, satu lagi ada yang tahu nih pohon apa? Pohon apa ya ini? Siapa yang angkat tangan itu? Ada yang tahu? Ada dua tuh, Miss. Siapa ya? Siapa, Miss? Leo. Tebu. Oh, tebu. Ya. Tebu itu sebagai bahan apa? Gula. Pembuat gula. Bahan baku dari gula. Ya, oke, good. Nah, ini tebu juga bertunas. Jadi biasanya tunas itu akan tumbuh di samping ya, di bawah, bagian bawah, di samping dari pohon induknya. Nah, nih. Jadi ada contoh tunas tadi ada pisang ya. Terus yang berikutnya ada bambu dan satu lagi tebu. Ya. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami yang kedua. Ada yang namanya tunas daun. Contohnya adalah cocor bebek. Ada yang punya di rumah tanaman seperti ini? Enggak? Leo punya. Oke, kalau kalian masih ingat nih ya, di sekolah
di playground yang biasa di kantin yang biasa guru-gurumu makan itu, ya, ada nggak pernah perhatiin nggak? Nah, di situ tuh ada loh cocor bebek, ya. Nah, tunas daun atau sering disebut tunas adventif. Juli tambahkan, namanya tunas atau ya tunas adventif. Nah, ini tumbuhnya seperti ini, Nak. Coba perhatikan dari gambar. Jadi di tepi daun ini tumbuh tunas-tunas baru. Ya, ini namanya tunas daun. Dan kalau kita lihat dia dibiarkan lama, nah, jadi tumbuhnya seperti ini, besar ya. Ini kalau kita ambil, kita tanam, bisa jadi tumbuhan yang baru. Atau gampangnya kita ambil nih satu daun ini, kemudian kita taruh di tanah. Nah, nanti dia akan tumbuh menjadi tanaman yang baru dari tepi-tepi daunnya ini. Ya, itu contoh dari tunas daun atau tunas adventif. Oke, yang berikutnya ada yang namanya umbi lapis. Ya, umbi lapis. Contohnya adalah bawang merah, ya, jenis bawang-bawangan dah, ya. Ini bawang merah. Kalian kalau lihat gambarnya, jelas ya gambarnya. Ini ada lapisan-lapisan. Siapa yang biasa bantu mama masak? Pernah nggak ngupas bawang? Ya, kalau kita disuruh bersihin bawang itu kan kita kupas, nanti ada lagi lapisan, buka lagi lapisan-lapisan. Nah, ini namanya tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis. Jadi gampang untuk bisa tahu dia berlapis-lapis. Selain bawang merah, contoh yang lainnya adalah bawang putih. Nah ini kan dia kayak gini, Miss, mana lapisannya? Nah ternyata ini lapisan kalau di bawang putih lapisannya besar-besar. Ini ya, siungnya ini juga termasuk lapisan. Ya, siungnya. Kemudian di tengahnya ini, di tengahnya sini nih ada tunas yang akan tumbuh. Jadi ada mata tunas di sini. Kalau kita tanam, dia akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Nah, keluarnya dari tengah-tengah sini. Ini contoh tanaman bawang putih, ya. Terus ada lagi jenis bawang yang lain. Yang besar itu namanya bawang bombay, ya. Sama nih kayak bawang merah juga. Terus selain bawang bombay, nah ini ada yang tahu nggak ya? Ini namanya bunga bakung. Oke, ternyata bunga bakung itu juga berkembang biak dengan umbi lapis. Nah ini bunga yang kalau dari Belanda itu bunga apa ya? Bunga tulip. Nah, ini ya. Jadi ada beberapa tadi yang berkembang biak dengan umbi lapis, ada bawang merah, bawang putih, bombay, bunga bakung, tulip. Ya. Mungkin nanti kalian cari-cari deh yang lain dari yang suka baca-baca buku, bisa dilihat-lihat lagi ya. Siapa tahu masih ada lagi yang lainnya. Nah, sekarang dengan umbi batang. Ya, umbi batang ini sebenarnya dia batang, tapi dia tumbuh di dalam tanah. Ya, dia membesar batangnya itu di dalam tanah, kemudian dia bisa menjadi cadangan makanan. Contoh yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang. Selain kentang ada ubi jalar dan bengkuang. Ya.
Oke, lagi sedikit saja ya. Waktu kita sudah hampir habis. Kemudian selain umbi batang, ada umbi akar. Kalau tadi batangnya yang membesar, kalau umbi akar, akarnya yang membesar menjadi cadangan makanan. Ya, contohnya adalah dahlia, bunga dahlia. Oke, terus ada wortel, lobak, dan singkong. Ya, itu yang berkembang biak dengan umbi akar. Sekarang kita lihat lagi ada rizoma atau akar tinggal. Nah, ini biasanya kita banyak menemukan di bahan-bahan dapur. Ya, kalau kalian sering bantu mama di rumah untuk masak nih, kalian pasti lihat ada apa namanya bumbu dapur yang seperti ini modelnya. Nah, apa saja itu? Coba kita lihat. Ya, lengkuas. Lengkuas ini biasa dipakai di masakan ya. Mungkin ada yang punya di rumah. Ini kan ketika masa pandemi kemarin itu kan banyak yang mesti lihat berkebun ya, berkebun. Nah, ada yang buat kebun sayuran. Mungkin ini kalau ini bisa termasuk apotek hidup, artinya bisa dipakai bahan obat-obatan ya, lengkuas. Berikutnya ada kunyit. Ya, kunyit. Nah, kunyit warnanya kuning. Ini akarnya, akar tinggal ya. Warnanya kuning kalau kunyit. Kemudian contoh yang lainnya lagi ada jahe. Oke. Itu contoh yang berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma. Sekarang ada geragih. Geragih. Nah, geragih itu yang seperti apa? Kita lihat gambarnya aja biar lebih jelas. Kalian pernah lihat gambar seperti ini, tanaman seperti ini? Jadi ada pohonnya, kemudian ada yang merambat, menghubungkan dengan yang lainnya. Nah, ini semua yang ada tanda panahnya ini disebut dengan geragih atau stolon. Nah, tanaman apa saja yang berkembang biak dengan geragih? Bisa kita lihat di sini ya. Rumput teki. Ini rumput liar yang bisa tumbuh di mana saja. Ya, dia juga berkembang biak dengan stolon atau geragih. Nih, yang biasa suka makan ini nih, yang warnanya merah apa? Stroberi. Ya, stroberi ini juga berkembang biak dengan geragih atau stolon. Kemudian ini semanggi. Ya, semanggi. Ini tanaman, ini bisa juga tanaman liar ya. Terus satu lagi ada yang namanya pegagan. Oke, ada semanggi, ada pegagan. Nah, ini semua berkembang biak dengan geragih atau stolon. Oke. Nah, sampai di sini dulu. Tadi kita sudah belajar yang perkembangbiakan vegetatif alami. Kita ulang lagi sedikit ya. Ada tunas. Contohnya ini, kemudian tunas adventif atau tunas daun. Terus umbi lapis, ya, bawang-bawangan contohnya. Terus ada umbi batang, kentang, ubi jalar, bengkuang. Kemudian ada umbi akar, ya, ada umbi akar
dahlia, wortel, lobak, singkong. Kemudian ada akar tinggal atau rizoma. Ini jenis bumbu-bumbu atau obat-obatan alami, obat-obatan herbal, ada lengkuas, kunyit, jahe, ada juga kencur ya. Masih ada temu-temu itu lagi, temu temu kunci kayak gitu ya. Terus geragih atau stolon. Nih, contohnya adalah rumput teki, stroberi, pegagan, semanggi. Oke, ada yang ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan nggak? Miss Yuli pikir kalian kalau yang ini baca sudah bisa mengerti ya. Nanti dibaca lagi berulang-ulang supaya kalian semakin mengerti. Oke? Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, Miss Yuli cukupkan untuk hari ini. Udah lewat nih waktunya ya. Miss Yuli cukupkan. Kita bertemu kembali di lain waktu. Ingat untuk besok ya. Hari Jumat seragamnya pramuka. Kemudian kita akan mulai lagi seperti jam biasa, jam 8 atau jam 8 kurang kalian sudah harus standby. Oke, itu saja. Ada tambahan nggak, Miss Mei? Oke, sudah. Ya? Oke, nanti jika ada pengumuman-pengumuman lain akan diumumkan lewat WA Group ya. Oke, thank you anak-anak. Selamat siang. Kita bertemu lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Thank you. Bye. Bye. Bye-bye. Miss. Dadah. Ya. Ya. Bye. Bahan pelajarannya IPA itu di mana nanti? Bye. Di Smart yang pilihannya mana? Cari di pengumuman ya. Oke. Pengumuman ya. Sudah, Miss Yuli udah share ya. Clarence ya. Iya. Jangan dulu dimatiin, mau ngomong. Mau ngomong, siapa mau ngomong? Aku juga. Semuanya.